Oke guys, ketemu lagi sama gua di cerita-cerita gua selanjutnya. Tentunya di sini cerita gua masih banyak, masih berlanjut dan juga masih semangat banget untuk gua memberikan motivasi kembali kepada kalian guys, kepada penonton setia gua. Tapi sebelum itu gua mau sapa dulu nih penonton-penonton gua. Halo, selamat pagi, siang, sore dan juga selamat, intinya lah selamat berakhir pekan, dan juga selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas, dan juga selamat untuk menjalani kegiatan-kegiatan sehari-hari. Dan bagi kalian teman-teman setia penonton gua dan juga setia yang menunggu video-video gue selanjutnya, dan juga menunggu untuk gua selalu memberikan motivasi, memberikan cerita, memberikan semangat, dan juga intinya memberikan banyak hal gitu bagi kalian yang menurut kalian itu bahwa gue ini memberikan secercah cahaya gitu, memberikan secercah cerita, memberikan secercah semangat bagi kalian. Oke, gue mau sapa dulu nih, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan juga selalu dalam keadaan sehat walafiat, terus kemudian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga selalu dalam keberkahan dan diberikan kemudahan untuk segala hal, dan juga segala aktivitas apapun semoga diberikan kemudahan serta diberikan keselamatan, dan juga intinya adalah keberkahan. Karena kalau misalkan kita tidak berkah, percuma kita. Intinya adalah capek-capek kerja, capek-capek lelah-lelah mengerjakan segala hal, mengerjakan apapun itu, tapi kita tidak diberikan keberkahan, semuanya akan sia-sia. Maka dari itu kita harus selalu meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya adalah rezeki banyak, tapi kalau tidak berkah itu ibaratnya adalah seperti percuma gitu kan. Karena kita dapat banyak nih 1 juta hari ini, tapi kalau tidak berkah besok udah habis lagi. Tapi kalau misalkan berkah 100.000 itu bisa selalu berulang-ulang gitu. Itu adalah yang nanti gua akan cerita bagaimana sih rasanya berkah dan juga banyak rezeki itu. Gua meskipun memang belum menjadi orang yang sukses, tapi sebisa mungkin gua akan selalu bercerita bagaimana sih perjalanan hidup gue itu antara banyak dan juga berkah gitu. Oke, tapi sebelum itu gue seperti biasa akan menyapa dulu ya. Oke, tadi sudah gue sapa, kabarnya seperti apa. Semoga intinya hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Karena orang yang lebih hebat itu adalah orang yang lebih baik dari hari ini, lebih baik dari hari kemarin. Tapi orang yang celaka itu adalah orang yang lebih buruk hari ini dari hari kemarin. Jadi kita harus lebih semangat, dan juga kita harus lebih kuat, dan kita harus lebih hebat, dan juga kita harus lebih semangat untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari dari hari-hari sebelumnya. Oke, untuk cerita gue hari ini, gue akan bercerita tentang sesuatu yang menjadikan gue ini semangat dalam menjalani hidup, mandiri dalam menjalani hidup, dan sebagainya. Oke, kalau kalian penasaran dengan cerita gue, bagaimana sih cerita gue selanjutnya, untuk itu jangan kemana-mana, kalian boleh banget untuk selalu berada dan juga pantauin terus channelku ini, dan juga jangan kemana-mana, tonton terus perjalanan hidup gue selanjutnya seperti apa di perjalanan ini. Oke, bagi kalian yang penasaran, jangan kemana-mana, tetaplah bersama gue di Inilah Cerita Gue. Oke guys, setelah kemarin, dan juga tentunya bukan kemarin tapi cerita-cerita sebelumnya, gue sudah bercerita kalau misalkan gue ini ditinggal sama ayah dan juga sama ibu gitu, dan ibu pergi ke luar negeri menjadi TKW, tenaga kerja wanita, dan ayah bekerja di Pelabuhan Ratu sebagai nelayan tentunya. Dan gue tinggal bersama siapa? Gue nggak tinggal sama ibu, nggak tinggal sama ayah, tapi gue tinggal sama nenek gue di kampung halaman gue. Jadi gue ditinggal itu. Jadi kalau ini beda, ibunya itu adalah nenek gue ini bukan nenek dari ayah, tapi nenek dari ibu gitu. Nah, gue sejak usia berapa ya? Sejak usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahunan lah ya, 10 tahun gue. Sejak usia 10 tahun ditinggalkan sama ibu sama ayah, dan kelas 3 waktu itu. Posisi gue kelas 3, sekolah kelas 3, dan waktu itu gue ditinggal sama ibu, ditinggal sama ayah, pergi gitu. Nah, terus kemudian gue tinggal sama nenek dan lain sebagainya. Nah, kebetulan untuk orang tua gue itu kayak ngirim uang ke saudaranya, tapi gak tau lah ya gue waktu itu gimana. Tapi gue setahu gue nggak terlalu banyak mendapatkan uang banyak gitu kan. Nah, makanya dari itu gue bagaimana caranya bisa jajan, bisa mendapatkan uang, terus kemudian gue bisa hidup gitu lah ibaratnya. Terus kemudian gue bisa ini bisa itu. Gue ceritanya bagaimana gue kelas 3 waktu itu gue sekolah, gue berusaha untuk hidup mandiri. Dengan cara apa? Gue jual es guys. Kalau misalkan kalian tahu es zaman dulu itu kayak pakai termos gitu ya, termos, terus kemudian dalamnya itu banyak es ya. Esnya itu es Camelo yang biasanya es serbuk, terus kemudian disuntik air, nanti terus kemudian dilem pakai lilin bakar, atau misalkan pakai lem itu lem bakar, lem tembak. Nah, terus kemudian setelah itu nanti dibekukan, setelah dibekukan baru nanti dijual. Nah, gua dapat persenan dari situ guys.
biasanya gue dapat 10.000 20.000, tapi zaman dulu itu guys, gue itu nganggap 10.000 tuh besar banget karena angkatan 2000 berapa ya, 2002 waktu gue masuk itu berarti gue umur 2005 berapa ya, 2004 ya, 99 45 enggak 2099, terus kemudian masuk ke 2099 2000 itu gue 1 tahun, terus kemudian kelas 3 berarti gua di umur 10 tahun, berarti 2009 lah ya, 2009 2006 lah gua, pokoknya di antara di situlah ya, gua kurang tahu, kurang ingat gitu tahun-tahunnya itu gua masih kurang ingat di situ. Terus yang gua ingat itu kelas 3 ini ya, gua kelas 3 waktu itu gua sekolah kelas 3 2006 ya, 2006 enggak gua waktu itu sekolah. Terus kemudian saat gua sekolah ya gua sambil jualan es guys, tapi gua sekolahnya itu ada 2 kali kan, kalau dulu itu ada sekolah 2 kali, sekolah SD, sekolah umum, terus satu lagi itu sekolah agama, sekolah diniyah. Dan itu tuh wajib banget untuk sekolah guys, sekolahnya ada 2 kali, jadi sekolah umum sama sekolah agama satu lagi. Nah di situ gua sambil jualan es guys sampai gua kelas 4 kelas 5 lah, kelas 4 mau naik ke kelas 5 gua masih jualan es guys. Nah terus kemudian gue sampai inget banget guys, waktu itu gue dapat uang dari persenan itu, gue kumpulkan guys, dan akhirnya gue bisa membelikan baju untuk nenek gue. Dan gue tuh sedih banget guys, jadi gue kelas 3 waktu itu bisa membelikan nenek baju. Terus kemudian itu hasil dari jerih payah gue guys, kayak ya aduh kayak apa, gue bahagia banget gitu bisa membelikan nenek baju gitu. Dan di situ tuh nenek gue tuh kayak rajin banget guys, rajin banget untuk ibadah sampai Jumatan Pak. Kalau Jumatan itu pergi Jumatan pagi-pagi kan pengajian Jumat itu setiap minggu tuh pengajian ada, hampir setiap hari tuh kayak pengajian, terus sore itu pengajian, tapi kalau Jumat biasanya pagi gitu. Nah itu tuh kayak gua menjadi saksi bahwa nenek gua ini selalu taat ibadah guys, meskipun memang kata nenek gua itu kayak gua nggak tahu gitu kan, saya nggak terlalu tahu tentang bagaimana ibadah dan lain sebagainya, tapi sebisa mungkin gua mau nenek gua itu bilang mau berusaha untuk menjadi yang lebih baik dan juga harus taat ibadah gitu, meskipun memang nggak tahu apa yang dikerjakan, tapi semoga apa yang menjadi dia beliau ini, apa yang dikerjakannya semoga bisa menjadi menjadi peluang dan juga menjadi penyemangat dan juga menjadi penyelamat di akhirat kelak gitu. Oke. Dan kemudian gue sampai saat itu gue kayak gue beliin baju, terus kemudian kayak beli jajan, beli makan itu dari uang itu guys, jualan es. Nah terus kemudian saat itu gue biasa kan jualan es itu banyak tuh. Gue masih ingat tuh yang pertama kali terima kasih untuk bapak ibu gitu yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk berjualan es. Yang pertama itu gue pernah jualan es punyanya Ibu Amin. Nah terima kasih Bu. Terus kemudian ada juga punyanya Ibu Kena, terus kemudian punyanya Bapak Heri, dan masih banyak lagi yang memberikan kepercayaan kepada gue. Dan gue selalu percaya dan juga selalu yakin orang itu memberikan kepercayaan kepada gue itu harus menjaga kepercayaannya dengan sebaik mungkin gitu. Sebenarnya bagi gue itu mudah untuk mendapatkan kepercayaan itu, tapi yang susah itu adalah menjaga kepercayaan yang sudah kita dapatkan. Itu agak susah guys, jujur bagi gue itu susah banget guys. Karena apa? Kalau orang sudah percaya kepada kita, orang itu sudah menaruh kepercayaannya kepada kita, tapi ketika kita mengkhianati kepercayaan itu, maka orang itu akan murka kepada kita. Jadi intinya adalah jagalah kepercayaan itu sebaik mungkin guys. Apapun yang diberikan kepada kita menjadi kepercayaan bagi kita, kita harus sebaik mungkin untuk menjaganya, menjaga kepercayaan tersebut guys. Karena kalau misalkan kita tidak menjaga kepercayaan tersebut, maka intinya adalah kita akan mendapatkan apa yang seharusnya kita tidak dapatkan. Nah itu guys, jadi gua berusaha untuk menjaga kepercayaan itu guys yang gua dapatkan, meskipun memang menurut gua itu belum semaksimal mungkin gua mendapatkan kepercayaan tersebut, tapi semaksimal mungkin, sebisa mungkin gua harus bisa untuk menjadi yang lebih baik, memberikan kepercayaan itu secara lebih baik guys. Jadi dan kemudian setelah itu gua cerita gua itu berlanjut ketika gua sekolah kelas 3 kelas 4 lah ya, gua ditinggal sama ibu sama ayah kan. Terus kemudian waktu gua kelas 4 ternyata ibu sama ayah itu berpisah lagi guys, karena permasalahan dari keuangan. Jadi uang ibu itu nggak nyampe ke ayah, terus kemudian nggak tahu lah masalah orang tua bagaimana gitu kan. Yang jelas intinya adalah ibu sama ayah itu berpisah guys. Di saat gua kelas 4 itu gua berpisah lagi sama ibu sama ayah, tapi waktu itu ibu sama ayah itu masih belum bergabung lagi, masih belum bertemu lagi guys. Jadi terus kemudian setelah itu
gua karena apa ya, karena ibu sama ayah gua masih kerja gitu lah, terus kemudian gua tinggal sama nenek lah gitu. Jadi ya gua jadi saksi kalau nenek gua itu rajin banget untuk beribadah guys, meskipun memang apa namanya, meskipun nggak tahu ya apa yang dikerjakannya, terus kemudian apa yang dikerjakan tuh kayak hujan pun guys, sampai gua itu inget banget ya, saat hujan itu kayak diterjang banget ya, pakai payung kita terjang, hujan badai terjang, terus sampai kita jatuh di sawah ya. Itu sebagai saksi kalau misalkan, sebagai bukti kalau misalkan kita itu, nenek gue itu sangat-sangat peduli dan juga sangat-sangat yakin dan juga sangat-sangat taat terhadap agama guys. Jadi lebih banyak mengutamakan agama gitu, jadi lebih ke semangat banget untuk hidup itu ya terkait dengan agama gitu guys. Jadi ya intinya nenek gue itu lebih semangat banget untuk beribadah gitu, untuk pengajian dan sebagainya gitu. Dan kemudian singkat cerita guys, gue saat kelas 4 kelas 5 ini karena ayah sama ibu gue itu kan berpisah ya, jadi gue harus pindah lah. Sekarang sekolah gue pindah lagi nih, kelas 4 kelas 5 gue pindah, kelas 5 itu gue pindah sekolahnya ke kota, ke Pelabuhan Ratu. Tapi nanti gue cerita lagi untuk perpindahan gue itu bagaimana prosesnya. Nanti gue akan cerita spesial untuk cerita selanjutnya, tapi gue akan bercerita, menghabiskan dulu cerita-cerita gue saat gue masih belum pindah. Terus kemudian saat itu gue kayak anak kecil biasa gitu kan, kayak sekolah biasalah, terus kemudian kita mengerjakan kehidupan sehari-hari, terus kemudian kita sekolah, terus kemudian kita kayak apa ya, mengerjakan kegiatan-kegiatan kita lah sebagai anak gitu ya, ibaratnya sebagai mahasiswa, sebagai siswa lah, sebagai siswa kita mengerjakan sebaik mungkin, terus kemudian kita harus sekolah dengan baik dan rajin dengan baik dan sebagainya. Gua padahal di situ udah belajar guys, terus kemudian lain sebagainya, tapi ternyata nilai gue tuh masih kecil-kecil banget guys. Dan nanti alasannya apa kita akan cerita di saat gua pindah ke kota. Terus kemudian gue nggak tahu lah, nggak yakin, biarin aja lah itu untuk masalah nilai gitu ya. Penilaian orang kan beda-beda ya, meskipun gue nganggap kalau gue itu rajin, gue itu pintar, tapi semua itu berbalik lagi guys, semua itu berbeda lagi karena semua itu ada perbedaannya. Oke guys, sementara itu dulu yang gue bisa sampaikan. Intinya adalah untuk cerita gue kali ini, gue memberikan pesan, berusahalah semaksimal mungkin, apapun yang kau lakukan tentu akan memberikan dampak yang signifikan dan juga akan memberikan dampak yang positif bagi kita. Oleh karena itu, tetaplah semangat, apapun yang kita kerjakan tentunya harus kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Dan yang terutama, yang paling penting adalah jagalah kepercayaan orang lain yang memberikan kepercayaan kepada kita. Karena tidak semua orang memberikan kepercayaan kepada kita. Kita itu harus menjaga kepercayaannya. Karena untuk mendapatkan kepercayaan itu susah guys, sangat susah. Sebenarnya mudah sih untuk mendapatkan kepercayaan, tapi yang paling susah adalah menjaga kepercayaan yang telah kita dapatkan sebelumnya, yang telah kita miliki sebelumnya guys. Karena itu akan sangat susah sekali guys. Kalau misalkan kita sudah dapat kepercayaan terus kita mengkhianati sebuah kepercayaan, itu akan susah. Maka dengan demikian, gua berpesan kepada kalian semua penonton setia gua dan juga cerita-cerita yang menyaksikan cerita-cerita gua, jagalah kepercayaan itu dengan sebaik mungkin. Dan yang paling penting adalah hiduplah secara mandiri, karena dengan mandiri kita bisa mengerjakan apapun dengan sendiri. Oke, demikian yang bisa gua sampaikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share seperti biasa. Dan bagi kalian yang mau berdiskusi dengan gue, boleh banget untuk ramaikan kolom komentar di bawah ini. Dan ya, bagi kalian jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, karena gue orangnya fleksibel sih. Gue lebih suka ketika orang nanya ke gue jawab. Ketika orang gak nanya ke gue harus jawab apa gitu. Karena gue nggak bisa menyuapi orang, tapi ketika orang itu meminta bantuan kepada gue akan berusaha untuk memberikan suapan tersebut agar orang itu bisa maksimal memberikan dan juga bisa maksimal mendapatkan apa yang dia butuhkan. Oke guys, demikian yang bisa gue sampaikan.